Oke, saya akan lanjut ke materi sesi 2 ya. Kita bikin project baru, start new project. Oke, kasih nama aja ini latihan 2 ya. Biar nanti teman-teman kalau misalkan butuh materi yang latihan 1 ya tinggal buka latihan 1 gitu ya. Butuh latihan 2 tinggal buka latihan 2. Nah, saya coba buka yang latihan 2. Oke, nah kita bikin baru. Saya akan coba setting-setting dulu ya sesuai dengan kebutuhan. Pertama, screen-nya saya akan coba ubah menjadi timnya menjadi default. Oke, untuk sizing saya bikin responsif aja, kemudian dibikin scrollable ya, nanti kalau butuh di scroll gitu ya, jadi agar aplikasinya bisa di scroll gitu ya, scrollable itu maksudnya itu. Untuk colornya coba pakai warna apa ya, coba pakai warna merah misalkan ya. Untuk yang ini coba gunakan yang merah tapi yang versi gelapnya gitu ya. Oke, sudah. Nama app-nya udah latihan 2 aja, nggak masalah. Ini baru masuk mungkin ya. Kang, buat emulatornya pakai apa? Untuk emulatornya saya nggak pakai emulator, saya cuman gunakan aplikasi namanya MIT A2 Companion, silahkan diinstal ya. Nanti pastikan bahwa si HP sama komputer kita connect ke WiFi yang sama ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah harus connect ke WiFi yang sama. Nah, install ini ya, Kang, install ini. Kemudian nanti Kang tinggal connect aja, connect AI Companion. Connect AI Companion. Saya coba reset lagi ya. Connect AI Companion. Nah, nanti tinggal scan barcode di aplikasinya. Nah, nanti tinggal buka aja aplikasinya kayak gini, Kang. Buka aja aplikasinya. Terus mau di-scan bisa, tinggal klik scan ya. Kalau mau masukin kodenya ada di sini juga boleh. Ini saya coba masukin sekarang codingnya. Itu apa codingnya? Kodenya bukan coding. UHDOAP ya. Nah, bisa kayak gini juga. Tinggal connect with code. Nah, udah. Nah, ini otomatis akan connect, langsung connect ya. Nunggu dulu sebentar lah ya, nunggu dulu sebentar. Nah, baru dia connect. Kurang tahu sih ini harus connect ke WiFi yang sama atau enggak. Nah, kayak gini ya, untuk cara connect-nya. Nah, untuk materi yang kedua, ya, ataupun di sesi kedua, kan hari sebelumnya ya, kita udah belajar namanya button, kemudian ada label, kemudian ada juga text box ya. Nah, sekarang kita akan gunakan yang namanya list speaker. Nah, ini mungkin agak sedikit membingungkan ya list speaker ini. Jadi intinya mah list speaker ini kalau kita buka klik list speaker, dia langsung akan memunculkan pilihan gitu ya. Di sini tuh kan memunculkan pilihan. Ini agak lambat, mohon maaf ya koneksi dari HP saya ke sini. Nah, gimana cara menampilkan pilihannya? Ini ada dua cara. Nah, cara yang pertama adalah tinggal masukkan aja di sini nih, di speaker ya. Kemudian di properties tinggal masukkan di sini di elemen prompting ya, di bawah background color ada elemen prompting. Masukkan. Nah, sebagai contoh misalkan kita mau ngasih pilihannya itu apa buah-buahan atau apa, misalkan buah-buahan ya. Misalkan apel gitu ya. Nah, untuk ininya saya perbesar dulu ya biar kelihatan. Nah, apel. Kemudian untuk memisahkannya kita bisa gunakan koma. Ya, misalkan apel, kemudian apa lagi? Mangga gitu ya, koma. Kemudian misalkan pepaya gitu ya. Kemudian misalkan pisang, misalkan apa lagi? Strawberry gitu ya. Ini ya, strawberry kayak gini bukan? Nah, udah kayak gitu doang untuk ngasih pilihannya ya. Nah, nanti pas kita tekan, saya harus cek lagi udah masih connect atau enggak. Nah, pas kita tekan, langsung tuh muncul pilihan yang kita inginkan. Sesuai dengan yang kita inputkan ya, sesuai dengan yang kita inputkan. Yang ada di sini. Itu cara pertama dengan memasukkan di sini gitu ya, dengan cara memasukkan langsung di elemen prompting yang ada di settingan sini. Nah, kemudian ada cara lain nggak? Ada cara lain. Caranya adalah, ini saya delete dulu yang ini ya. Kalau nggak di delete pun nggak masalah sih, nanti kan langsung ikutin coding ya. Nah, caranya adalah ke blok. Kita ke blok, kemudian kita gunakan screen coding yang ada di screen. Nah, kita gunakan when screen 1 initialize ya. Kita akan gunakan yang ini. Intinya pokoknya ini ketika screen 1 sedang dibuka gitu ya.
Nah, kemudian kita masuk ke list picker. Nah, di list picker ini ada set ya. Set, ada bagian set. Nah, kita atur aja di sini ada ke bagian elemen from string ya. Set list picker 1, edit yang ini menjadi elemen from string. Nah, baru kita masukkan teks ya, masukkan aja teks. Nah, di sini pun sama, kita bisa masukkan, misalkan tadi kan buah-buahan ya, sekarang kita coba kendaraan ya, misalkan motor, apalagi mobil, sepeda gitu ya, apalagi pesawat misalnya. Nah, kayak gini juga bisa ya, sama aja. Nih, coba kita lihat. Oke, nggak berubah, kayaknya ini nggak connect. Atau saya coba edit salah satu ini aja. Biar dia nge-refresh ya, karena ini nggak nge-refresh. Coba saya edit screen. Accent color-nya saya ubah menjadi dark green. Nah, ini udah nge-reset. Nge-refresh gitu ya, maksudnya si aplikasi nge-refresh. Nah, kan berubah ya. Jadi motor, mobil, sepeda, pesawat. Oke, itu yang pertama ya. Nah, sekarang gimana caranya kita main logikanya dulu ya, logika dasarnya dulu aja. Misalkan ketika kita milih sesuatu di sini, ada sesuatu yang berubah ya. Kita main label lagi dulu aja ya. Kita pakai label dulu aja. Coba diklik labelnya. Pakai label dulu aja sementara ya untuk main logiknya dulu aja. Nah, ketika kita klik pilihan yang ada di sini, nah kemudian kita si labelnya berubah sesuai dengan pilihannya ya. Kayak gitu aja dulu. Nah, caranya adalah tinggal ke list picker ya. Tentu aja ke list picker. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada before picking sebelum kita pilih gitu ya. Ada after picking setelah kita pilih. Nah, saya akan coba yang after picking ya, setelah dipilih. List picker after picking setelah dipilih. Nah, kita akan set label 1 ya, set label 1. Oke, set label 1. Nah, gimana caranya supaya si label 1 ini setnya sesuai dengan apa yang dipilih. Nah, kita masuk lagi ke coding list picker. Nah, di sini ada ini nih. Coding yang seperti ini pokoknya ya. Ini tinggal tinggal dimasukkan, tinggal sesuaikan aja nih. Menjadi selection. Ya, selection itu apa yang dipilih gitu ya. Label 1, ya ininya sesuaikan dulu, ini jangan sponsor, harus jadi teks. Oke. Label 1 teks, list picker 1 selection. Kayak gitu. Oke, coba balik dulu. Ini harus nge-refresh dulu sih ya. Coba sebentar. Coba saya pilih mobil misalkan ya. Tuh, berubah ya, jadi mobil. Coba sekali lagi, misalkan saya pilih pesawat. Nah, berubah jadi pesawat. Oke, itu list picker ya. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya kita coba basicnya dulu ya. Berikan list picker. Nah, sekarang saya coba yang date picker. Masukin lagi ya date picker. Nah, date picker ini adalah kalau list picker kan untuk memilih list ya, untuk memilih list yang sudah kita buat. Kalau date picker ini untuk memilih waktu ya atau tanggal. Bisa digunakan kayak misalkan untuk memilih tanggal lahir gitu ya, atau untuk memilih jadwal misalkan boleh. Nah, ini tinggal diklik aja date picker. Nah, ketika diklik dia akan langsung menampilkan kalender seperti ini ya. Nanti kita tinggal pilih mau tahunnya tahun apa gitu ya. Misalkan diklik tahunnya tahun berapa. Misalkan pilih tahun 199 misalkan gitu ya. Kemudian dipilih bulannya mau bulan apa, misalkan bulan Mei, tanggalnya pilih misalkan tanggal 28 gitu. Baru tekan oke. Nah, tapi ini masih belum ada apa-apa karena kan kita belum bikin codingnya ya. Nah, saya coba gunakan label yang ini lagi ya. Sebagai dasar logik, saya gunakan label yang ini lagi. Nah, sekarang gimana caranya supaya ketika logikanya ketika saya sudah memilih date picker, si label ini berubah gitu ya. Nah, berarti kan kita tinggal masuk ke date picker dulu, kemudian di sini ada after date set. Nah, gunakan ini ya, after date set. Nah, kemudian kita pakai yang ini duplikat aja ya, duplikat set text, set label text 1, delete. Nah, ini nanti karena akan cukup panjang ya, kalau teman-teman perhatikan date picker ini nantinya itu ada terpisah gitu ya antara day, jadi nggak satu kesatuan.
Jadi antara day, tahun, years, dan month-nya itu terpisah. Nah, makanya kita harus pakai join ya. Pakai join yang ini nih. Oke, masukkan dulu misalkan day, tanggal ya, day. Kemudian coba saya perbanyak dulu ya stringnya. 5 ya, 5 cukup ya. Day, kemudian apa lagi? Duplikat aja. Duplikat. Day, month, kemudian sama year. Nah, udah. Nah, ini ada satu lagi sisanya saya masukin. Biasanya kan kalau di tanggal ada kayak misalkan strip gitu ya, ataupun garis miring. Nah, ini saya pakai strip dulu ya. Nah, udah kayak gini. Ini untuk cara logic pertama ya. Kita coba yang basic dulu aja. Ketika udah milih nanti berubah gitu ya. Ini saya coba ya. Klik tombolnya. Kemudian saya milih tahunnya dulu misalkan ya. Tahunnya tahun berapa ya? Tahun 2009 misalkan oke. Bulannya saya pilih September, tanggalnya misalkan tanggal 8. Tanggal 8 September 2009 ya. Saya coba oke. Nah, ini berubah ya. Tuh, tanggal 8, 9 September 2009. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita akan coba bikin form yang sama ya. Bikin kurang lebih modelnya, codingnya sama dengan coding yang sebelumnya gitu ya. Atau coding yang pernah kita bikin sebelumnya. Cuman mungkin bedanya kalau sebelumnya kan kita cuma tampilkan di teks ya. Ataupun di sini gitu. Nah, sekarang kita akan coba tampilkan di list view. Ya, jadi ada komponen baru selain yang ini. Yaitu ada namanya komponen list view. Nah, ini ya. Menampilkan secara list gitu ya. Kita coba pakai ini. Nah, untuk format formnya, saya akan gunakan text box tetap ya. Karena nanti kita bisa milih nih. Nanti si usernya bisa milih mau input manual ataupun mau memilih sesuai dengan yang ada di sini gitu ya. Kalau untuk yang ini mungkin bisa sebentar. Kita coba kayak gini aja dulu ya. Text box lagi. Nah, ini bisa gunakan layout yang horizontal arrangement. Tinggal masukkan, kemudian ini masukkan. Ya, yang ininya text box yang list speakernya bisa diubah teksnya ya. Misalkan ini menjadi alamat gitu ya, ataupun provinsi misalkan, atau kabupaten aja dulu ya. Ini sebagai contoh ya, kabupaten. Nah, nanti orangnya bisa nginput manual atau bisa memilih dari list yang sudah ada. Misalkan kayak gitu ya, contoh kasusnya. Ini saya coba bikin dulu jadi white-nya ke fill parent. Oke. Ininya dibikin center ya. Terus satu lagi. Text box lagi ya, tambahkan text box. Kemudian tambahkan yang date figure-nya. Ini saya bikin dulu lagi center ya. Ininya dibikin fill parent. Nah, udah lumayan rapi ya. Ini misalkan apa ini? Tanggal lahir gitu ya. Misalkan tanggal lahir. Oke, yang ini kabupaten. Nggak usah pakai tanda tanya lah. Nah, kayak gini aja. Ini contoh doang ya. Labelnya saya delete dulu. Oke. Nah, sekarang kita gimana caranya? Button kayaknya masih perlu ya, kita tambahkan lagi button. Nah, gimana caranya ketika tekan button nanti semua yang diinputkan di sini itu akan muncul di sini ya. Jadi yang diinputkan di sini akan muncul di list view gitu ya. Itu untuk logiknya. Nah, tapi sebelum ketika kita udah milih, nanti si hasil pilihan kita harus muncul di sini nih. Harus muncul di text box ya. Tanggal lahir juga harus muncul di sini. Jadi sebelum kita tekan button, si ini harus muncul di sini. Caranya kayak gimana? Ini kita tinggal ngambil logika yang pertama aja ya. Ngambil logika yang pertama aja. Tapi udah hilang ininya. Nah, tadi list speaker after picking, yang ini after dataset ya. Nah, ini tinggal gini aja. Set text box 1. Sebentar saya kasih nama dulu ya. Yang text box 1 berarti ini text box apa kabupaten ya, kabupaten. Oke, ini list speaker, kita kasih nama list
kabupaten. Oke. Kemudian text box yang ini saya kasih nama berarti tanggal lahir ya. Text box tanggal lahir. Text box tanggal lahir. Oke, kemudian date picker. Yang ini nggak usah lah. Udah paham ya, date picker berarti date picker. Untuk tombol, ya ganti aja tombol submit. Submit. Oke. Kemudian untuk list view, kita kasih nama hasil. Oke, tombol teksnya bisa diubah juga jadi submit. Kalau mau agak rapi, saya tambahkan layout ya. Layout yang ini aja nih. Ini saya bikin center. Width-nya bikin fill parent. Tinggal masukkan ke sini. Hasilnya juga tinggal dimasukkan ya. Nah, jadi kayak gini. Ini kalau terlalu mepet ternyata ya, tinggal tambahkan hedge aja sih di layoutnya ya. Kayak misalkan hedge yang ini saya pakai 100 gitu ya. Yang ini 100. Untuk yang vertikal misalkan saya bikin dia 150 misalkan gitu ya. Atau bikin fill parent aja lah untuk ini ya. Ini kan sisanya ya. Misalkan dibikin fill parent. Nah, kayak gini. Tapi kayaknya kejauhan. Jangan dibikin fill parent. Coba saya bikin 150 aja. Oke, cukup lah ya. Cukup. Nanti untuk desain sesuai selera ya. Tinggal sesuaikan aja. Oke, udah. Nah, untuk pertama kan ketika kita udah set, harus text box-nya itu harus menampilkan value ya. Menampilkan value yang sudah kita pilih. Nah, berarti nanti kita bisa bikin gini. Pertama kan ini udah ada coding list kabupaten ya. Ini berarti harus diubah dulu nih. Yang list yang ada di coding ininya. Apa aja mau kita ubah kabupaten, misalkan apa dulu ya. Misalkan kabupaten saya Sumedang gitu ya. Terus Bandung. Apalagi yang kabupaten. Bandung ada kabupaten ya. Kemudian apa? Kebumen kabupaten bukan? Misalkan 3 dulu aja nih ya. Misalkan Sumedang, Bandung, Kebumen. Terus after picking. Nah, ketika after picking kita ubah text box kabupaten setnya ya. Kita set teksnya sesuai dengan listnya ya, sesuai dengan list yang udah kita pilih. Tinggal ambil aja yang ini. Nah, ini kita tinggal ubah menjadi teks. Nah, kayak gitu ya. Ketika sudah pilih, nanti text box nilainya, value-nya akan berubah sesuai dengan list kabupaten yang sudah kita pilih. Bukan teks ya, sorry, bukan teks. Tapi selection. Nah, pilih yang selection. Oke, kemudian ketika sudah milih tanggal, nah kita ubah juga nih, text box tanggal, value-nya. Kita set ya, teksnya. Sesuai dengan date picker. Nah, ini harus dibikin kayak tadi lagi. Ya, pakai join. Stringnya saya tambahin dulu ya. 5 kan 5 ya, 5 cukup. Oke, masukin sini. Ini day. Satu lagi untuk tahunnya ya, day. Kemudian day itu tanggal ya. Day tanggal, terus month, bulan, year, tahun. Kita tambahkan lagi teks untuk tanda ini ya. Pemisah antara tanggal, bulan, tahun. Ini saya pakai strip. Oke, sudah. Nah, udah. Sampai sini udah. Jadi ini ketika kita udah milih nanti otomatis text box berubah gitu ya, sesuai dengan yang value-nya sesuai dengan kita pilih. Nah, selanjutnya adalah ketika tombol ditekan. Ya, ketika tombol submit ditekan, nanti dia harus menampilkan hasil. Ya, hasilnya yang sesuai dengan yang keluar dari text box. Nah, caranya adalah, nah untuk yang hasil ini, untuk yang ini agak berbeda ya, dibandingkan kita menggunakan label gitu ya. Nah, ini harus di-set berdasarkan string juga. Jadi antara elemen views dengan elemen ini tuh hampir sama lah. Maka kita perlu set ini sesuaikan dengan ininya gitu ya. Nah, kita harus gunakan join lagi nih. Ya, kita harus gunakan join lagi. Saya duplikat dulu aja ya, saya duplikat. Oke. Nah, nanti pemisahnya itu ini, pemisahnya itu
koma ya, pemisahnya itu koma. Jadi kalau pengen ke bawah kan sebelumnya kalau labai pakai slash n ya. Kalau ini pakai koma. Ya, pakai koma. Oke, yang baru masuk mohon di mute dulu. Oke. Nih, tadi itu apa aja? Tanggal ya. Tanggal lahir, sorry kabupaten dulu, kabupaten ya. Titik 2. Nah, baru masukin nih kabupatennya. Sesuai dengan textbook aja ya, sesuai dengan textbook. Karena kan nanti si user bisa masukin manual ataupun memilih dari list gitu kan. Seperti itu. Nah, sesuai dengan yang textbook kabupaten. Oke, masukin ke sini. Kemudian di teksnya ya. Nah, gitu. Textbook kabupaten teks. Nah, saya tambahkan lagi joinnya. Stringnya tambahkan lagi. Oke, nah selanjutnya tanggal lahir. Duplikat tanggal lahir. Oke. Nah, untuk memisahkan, kita pakai koma dulu nih di sini. Ya, pakai koma dulu. Koma, karena kan ini untuk memisahkan ya antara list atas sama list bawah gitu. Nah, baru kita masukkan tanggal lahir. Tuh, pakai koma dulu ya. Di sini kelihatan ya, ada koma. Koma tanggal lahir. Kabupaten udah. Ini kabupaten nggak kurang ini kan, udah. Oke, nah baru kita masukkan text box. Ini duplikat aja ya, duplikat text box yang tanggal lahir. Nah, harusnya sih sudah ya. Kita lihat dulu aja hasilnya. Udah sesuai atau belum. Coba ya. Nah, ini HP saya logout. Ini coba ke desainer dulu. Ini saya belum refresh kayaknya ini. Sebentar saya bikin refresh dulu. Nah, oke. Saya coba masukkan. Nah, kalau masukin manual kan kayak gini ya. Misalkan Kabupaten Sumedang gitu ya. Nah, ini seandainya kita diubah secara pilihan gitu ya. Klik tombol kabupaten. Nah, langsung sudah tersedia kan. Misalkan saya pilih Sumedang. Nah, textbooknya otomatis tuh berubah jadi Sumedang. Kemudian tanggal lahirnya. Misalkan saya pilih tahun nih, ngarang dulu aja tahunnya ya. Kemudian bulannya ngarang tanggal 17 misalkan. Oke. Nah, tuh berubah ya, si value-nya berubah kayak gini. Nah, kalau kita tekan submit, nanti muncul. Tuh, jadi spill ya munculnya. Kabupaten Sumedang, tanggal lahir. Kayak gitu. Oke. Itu untuk materi yang kedua ya. Kita nggak akan nyoba yang berat-berat dulu aja, biar semua bisa mengikuti. Nah, ini saya langsung kasih tugas saja. Habis ini kita diskusi ya. Ini saya kasih tugas saja. Ini boleh dikerjakan sekarang ataupun besok boleh. Bebas ya, terserah. Silakan buat yang semangat aja. Tugasnya adalah, ini lumayan panjang. Tapi nanti tetap ya, di minggu selanjutnya akan saya coba review lagi kalau seandainya di grup ada yang masih bingung gitu ya. Nah, tugasnya adalah bikin form ya, bikin form sama, tapi nanti ditampilkan di list view ya. Formnya harus ditampilkan di list view. Kayak contoh saya tadi gitu ya. Nanti nama dulu ya, nama. Ini boleh pakai text box ya kalau nama ya. Boleh pakai text box. Kemudian email juga boleh pakai text box. Lagi. Kemudian tanggal lahir. Nah, untuk tanggal lahir ini harus ditambahin text box plus apa tadi? Apa date picker ya? Date picker. Oke. Terus sebentar, tanggal lahir terus apa lagi? Terus jangan kabupaten apa ya? Negara aja deh, negara ya. Negara. Asal negara. Nah, ini pakai text box dan juga list picker ya, list picker. Oke, udah segini aja. Baru tekan submit. Tombol ya, tombol submit. Button. Nah, baru hasilnya ditampilkan di list view. List view, oke. Udah kayak gini. Silakan kalau mau di screenshot dulu tugasnya. Ini untuk tugas 2 ya. Tugas 2.
Oh, kalau mungkin ada yang baru masuk, sebaiknya selesaikan dulu tugas pertama ya sebelum masuk ke tugas 2. Bebas sih, terserah. Kalau saran saya selesaikan dulu tugas pertama biar nanti kelihatan gitu ya perkembangannya. Kayak gitu. Oke, sudah untuk materi kedua ya.